Halo teman-teman, selamat datang lagi nih di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, di video ini kita akan menyajikan alur cerita Boruto nih berdasarkan beberapa teori, manga dan spekulasi. Kemudian kita susun menjadi sebuah rangkuman cerita agar kalian dapat menikmati videonya dengan seksama. Disclaimer ya, ini hanyalah teori fanfiction untuk Boruto lovers nih, karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi mari kita lanjutkan lagi alur ceritanya. Alhamdulillah ini sudah road to ribuan subscriber ya. Jadi bantu makin bertumbuh lagi dong dengan subscribe dan juga nyalakan notifikasi loncengnya itu gratis. Karena juga ini berkelanjutan, biar nggak miss nih. Tonton dulu video kita sebelumnya ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan lagi ceritanya. Oke, Boruto episode 301 part ke 127 itu Nordic Excalibur. Nah, di video sebelumnya kita telah melihat pertempuran awal Shibai versus Otohime Shiki. Peperangan itu menjadi seru lagi lantaran semuanya dibuat takjub setelah Otohime Shiki itu mengeluarkan pedang dewa pembelah dimensi alam semesta Excalibur. Pedang itu akan sangatlah berguna bagi seseorang yang terhubung pada kekuatan dewa. Shibai begitu terkesan dan mengkhawatirkan serangan Excalibur itu. Sementara Jashin dibuat terlempar dari jubi yang dijaganya tersebut. Nah, para aliansi bertanya-tanya, seperti apa legenda Excalibur itu sebenarnya? Kenapa tadi Otohime Shiki menyebutkan kata dewa Nordi? Apakah sesaat setelah itu mereka akan mendapati jawabannya? Nah, adegan kembali dilanjutkan. Mereka begitu terkejut ya melihat pertempuran seorang Otsutsuki bergelar sebagai para dewa itu, tetapi ada sesuatu yang sama dirasakan oleh mereka yang menyaksikan tersebut. Kenapa Kashin Koji sendiri tak mampu untuk melihat masa depan pertempuran aliansi shinobi Otsutsuki ini? Dia dengan Jipoten Direction Shibai tak bisa melihat prediksi masa depan Otohime Shiki. Mereka bertanya-tanya tentang para Otsutsuki tersebut dan juga pedang dewa Excalibur. Semuanya penasaran. Momoshiki melihat dengan serius dan beberapa saat setelah itu Toneri berjalan memanggil Boruto nih. Dia berkata, "Boruto, kalian pasti semuanya penasaran apa yang dimaksud dengan pedang itu kan? Dan juga legenda dewa Nordi. Lalu dari semua dewa-dewi tersebut, itulah asal muasal sebelum klan Otsutsuki jadi sebesar seperti sekarang ini." Semuanya bingung dan mempertanyakan maksud dari Toneri. Disinilah Toneri sendiri mengatakan, "Jika kalian mengkhawatirkan tentang kondisi planet ini, jika pertempuran melawan Shibai dengan Excalibur akan membuat perpecahan lempeng bumi sendiri itu kan, kau harus mendengarkan penjelasan dari mereka yang tahu sejarah Excalibur pedang Shinjutsu dewa tersebut." Toneri lalu memfokuskan pikiran dan memanggil seseorang. "Ryugu-sama, aku memohon maaf memanggilmu dalam keadaan seperti ini, tetapi seperti yang kau rasakan, para aliansi yang tersisa sekarang itu mengkhawatirkan kondisi alam semesta ketika melihat pertarungan dan teknik-teknik pedang Excalibur." Pria bermata biru ini juga penasaran tentang pedang dewa tersebut. "Apa kau bisa mengatakan kebenaran tentang itu dan juga dampak baik buruknya?" Nah, belum bicara itu, Muramushiki juga mengetahui dan merasakan ya, jika Ryugu Shiki melakukan teknik telepati tersebut. Dia lalu masuk pada pikiran Ryugu dan berkata, "Itu diizinkan Ryugu, katakan saja kebenaran tentang mereka. Aku yakin mereka penasaran tentang para dewa ratusan ribu tahun lalu itu." Ryugu kemudian berkata seperti ini, "Rogers, dimengerti. Pertama-tama, aku akan mengatakan ini kepada kalian para shinobi tersisa tentang seperti apa pedang dewa tersebut dan juga legenda Nordik sendiri. Itu ada kaitannya dengan Otsutsuki kuno di zaman lalu." Boruto, Orochimaru, Sasuke, Naruto, Kashin, Koji dan yang lainnya itu mendengarkan dengan seksama perkataan-perkataan keluar dari Ryugu Shiki. Dahulu kala Otohime Shiki itu mendapatkan sebuah ramalan besar. Dia bersama para pasukannya akan menjadi entitas besar dalam sejarah peradaban dewa bangsa langit. Namun hanya jika mereka mendapatkan senjata abadi para dewa yang mengesankan itu. Senjata itu secara turun-temurun muncul beberapa ratus tahun setelah beregenerasi. Dia mendapatkan penjelasan jika senjata itu bernama Excalibur. Itu adalah sebuah pedang dewa. Hanya saja Excalibur telah dijaga oleh para dewa di dimensi alternatif bernama Dewa Odin. Itu ada di ranah Asgardian. Setelah memberitahu para Otsutsuki muda dan yang lainnya, Muramushiki, Tamamushiki dan aku Ryugu Shiki berserta Shibai disuruh untuk mencari tahu keberadaannya. Di sanalah mereka akhirnya sadar bahwa Odin punya bala tentara yang sangatlah kuat itu, dan pedang itu telah ditanamkan pada salah satu dimensi alternatif pohon dewa Yggdrasil. Tetapi seorang yang mendapati niat jahat akan mendekati Yggdrasil itu, pohon itu bisa mendeteksinya. Aura kejahatan itu akan keluar.
Momen itulah semua Otsutsuki elit itu mengetahui motif Shibai jika dia juga menginginkan pedang dewa tersebut. Karena rasa ambisiusnya yang tinggi itu, karenanya Muramoshiki lah yang mengurusi Shibai kala itu, dan yang lainnya masuk menjelajahi dimensi dewa Odin setelah salah satu Otsutsuki menggunakan Jippo Ten Direction. Mereka memata-matai dan juga mencari informasi terlebih dahulu. Apa? Kashin Koji kaget nih. Ternyata salah satu Otsutsuki itu memiliki teknik yang dimiliki Kashin Koji pula ya. Ryugu itu menjelaskan lagi. Ketika sampai ke dimensi Odin, pohon yang digambarkan itu adalah raksasa besar. Ternyata itu adalah sebuah misteri suci, karena dari ranting-ranting pohon tersebut menyimpan alam-alam di dimensi lain pula. Salah satu alam itu bernama sebagai Asgardian. Oto Himeshiki sempat bernegosiasi untuk mengambil Excalibur karena dalam ramalan tersebut, dalam mimpinya itu Odin sebenarnya merelakan ingin memberikan Excalibur dengan salah satu senjata Otsutsuki diberikan kepada mereka. Tetapi karena provokasi dewa Loki yang notabene putra angkatnya itu, negosiasi itu akhirnya batal dan terjadilah pertempuran yang menyebabkan kematian dewa Odin. Semuanya menganggap bahwa Oto Himeshiki dan yang lainnya membunuh Odin, tetapi realitanya Loki lah yang mengambil Excalibur dan mengunduskannya kepada ayahnya pula dengan sebuah tipu muslihat. Momen itu menjadi kemarahan besar bagi Thor dan juga penjaga Asgardian. Pertempuran tak terelakkan lagi. Bangsa Otsutsuki bertempur ratusan tahun hanya untuk mendapatkan Excalibur. Pertempuran itu membuat banyak dari kaum kami Otsutsuki tewas dan mereka juga lenyap. Tetapi saat Excalibur hampir didapatkan, Loki menghunuskan pedang itu kepada Oto Himeshiki. Beruntungnya sebelum momen itu mencapai finalnya itu, Muramoshiki datang setelah mungkin mengalahkan Shibai. Muramo menggunakan teknik reflection glass itu dan membuat kaca-kaca Oto Himeshiki itu terpental kemudian pecah di sana. Dia tak terkena hunusan Excalibur meskipun dia cukup terluka. Alasan kenapa Excalibur itu bisa kami dapatkan adalah karena pedang itu juga memilih siapa pemiliknya. Pedang itu tidak menginginkan Loki dan membuatnya kena senjata makan tuannya. Saat Muramoshiki bertarung di samping Oto Hime, pedang itu berhasil lepas dari Loki dan Muramo lah yang pertama mendapatkan Excalibur. Namun seperti yang kau ketahui Toneri, bahwa bagi Otsutsuki yang tingkat petarung dewa seperti kami, mereka hanya mematuhi satu komando, dan komando itu hanyalah ada dalam pemimpin kami Oto Himeshiki. Dia lalu meminta Muramo untuk memberikan Excalibur karenanya, dan hal menarik setelah itu terjadi. Raja kami Oto Hime juga sangatlah cerdas. Dia melapisi Shinjutsu pada Excalibur dan terjadi dalam sejarah pertama kali. Excalibur membesar, memanjang dan akhirnya menebas Loki. Tetapi tebasan itu sampai memecah universe dimensi lain karena kengeriannya. Sejujurnya Oto Hime itu bukanlah orang yang tepat untuk menggunakan Excalibur karena pedang tersebut ada perlawanan. Dan harus kau tahu, seseorang yang konon dalam ramalan Oto Himeshiki itu bisa mengendalikan Excalibur secara sempurna adalah seorang shinobi dengan kemampuan Otsutsuki. Orang itu ada di generasi sekarang ini. Muramo yang mendengarkan itu, dia melihat Boruto yang terpana mendengarkan penjelasan Ryugu Shiki. Momoshiki dalam dirinya saja benar-benar tak menyangka ya, ternyata selama itu memang benar tebakannya bahwa Otsutsuki bernama Muramo itulah yang sebelumnya pernah bertempur menghadapi Shibai. Dia juga merasakan kengerian dengan aura cakra yang bisa dibilang lebih besar dari Oto Himeshiki. Momoshiki juga melihat Boruto dan berkata, apa jangan-jangan bocah ini yang akan ditakdirkan memiliki pedang dewa Odin Excalibur itu? Apa yang akan membuat pedang itu nanti berpindah kepada Boruto? Gelar di saat Momoshiki termenung itu, Shibai telah meledakkan teknik dewa yang dibantu Jasir. Mereka terbang sangat cepat menembakkan rentetan serangan cahaya. Yasaka Nino Magatama. Das Oto Himeshiki itu terkena silaunya serangan tersebut. Tiba-tiba tap in kai. Das Oto Himeshiki ditendang bagian tangannya itu. Pedang Excalibur itu terlepas mengambang di udara. Nah, Shibai merasakan sesuatu yang menarik. Akhirnya aku bisa mendapatkan pedang yang selama ini aku cari. Ryugu Shiki yang sudah menceritakan segalanya itu, dia berkata sebagai penutup, pertempuran ini adalah eranya Shinjutsu. Shinjutsu itu bermacam-macam. Jika kita tidak bisa menghentikan Shibai, peperangan dan ancaman besar akan teruslah berlanjut. Dia kemudian terdiam dan berkata, oh, Shibai sudah mengubah pola pertarungannya ya. Aku seharusnya yang akan bertindak lebih dulu melindungi Oto Hime dari kelicikan rekan lamaku itu. Nah, Shibai menggenggam Excalibur, dia tertawa. Tiba-tiba, tap, ada kotak jatuh di depannya.
Hah? Apa ini? Ryugu Shiki sudah berada di samping Otohime dan berkata, baiklah tuan, sekarang giliran saya untuk membuatnya kerepotan lagi. Kai Tamate Baku rilis. Si yang mendadak membeku dan Excalibur kembali didapatkan oleh kelompok Otsutsuki Dewa tersebut. Ryugu Shiki kemudian memasukkan Excalibur dalam dimensi terpisah. Si dan Jashin melihat itu menjadi marah, tetapi apa daya mereka dibuat membeku tuh. Si memejamkan tangannya dan mendadak dia merapalkan beberapa mantra. Krak, pembekuan itu retak dan terjadi ledakan di sana. Si lalu melesat ke udara dan akhirnya menemukan lawan baru pula. Ryugu Shiki, apa kau beneran ingin melawanku? Dan ceritanya selesai sampai di situ. Nah, episode ke depan itu bakalan lebih seru lagi ya nakama. Sepakat nggak semuanya tentang hipotesa fanfiction terbaru ini? So, terima kasih banyak ya telah menonton Boruto episode 301 part ke 127 Nordic Excalibur. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya channel ini agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias nih memberikan alur Boruto paling menggelora itu. Tentunya di channel fan seri favorit kalian, Saga to Blue Vortex. Oke, have a nice day nakama, see you next time and salam Xenobeach.